Anak itu masih sangat pintar. Kakak senior Rancang benar-benar melihatmu dengan benar. Rancang yang tinggi mendekati Xiaoyan dengan senyuman lembut seperti kakak, menepuk pundaknya Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan yang dulunya membutuhkan perlindungan telah tumbuh tanpa disadari. Tentu saja masih ada kesenjangan antara kita dan mereka. Bahkan aura Rancang saat ini benar-benar lebih unggul dari Xiaoyan, dan dia adalah dewa abadi. Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah kekuatan keabadian kaisar, tetapi ketika mereka bertemu lagi, dia telah melampaui Xiaoyan dan mencapai keabadian para dewa. Hal ini membuat Xiaoyan sangat bingung. Tidak hanya Rancang, tetapi juga kakak dan adik senior lainnya telah meroket kekuatannya dan mencapai kondisi keabadian. Xiaoyan pernah melampaui kekuatannya sebelumnya, tapi sekarang dia menjadi rentan lagi. Kakak Rancang, kenapa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan kaget, sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai titik ini. Kekuatannya tidak lebih dari langkah ke-9 dari keabadian bumi, dan saudara-saudara yang sudah lama tidak bertemu satu sama lain sudah naik pesat, tetapi mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan di belakang punggungnya, dan mereka semua menerobos ke keabadian para dewa. Ceritanya panjang. Rancang menghela nafas panjang. Memang, meski tetap terlihat jujur dan jujur, kesan Rancang memang sudah berubah, dan bukan hanya dia. Hal yang sama berlaku untuk kakak-kakak senior lainnya. Singkat cerita, kakakku benar-benar membuatku bingung. Xiaoyan tersenyum pahit, seolah merasa usahanya tidak sebaik kakak-kakak senior mereka. Adik laki-laki, Anda adalah reinkarnasi yang mulia, dan kami juga reinkarnasi. Namun menurut ingatan, jika ingatan akan kehidupan masa lalu bisa dipulihkan, kekuatannya akan meningkat pesat. Ditambah dengan perubahan di dunia sensi, kekuatan kita akan meningkat drastis. Meski belum bisa kembali ke puncak kehidupan sebelumnya, namun jaraknya tidak jauh. Rancang berpikir sejenak, lalu mempersingkat ceritanya dan menjelaskan kepada Xiaoyan alasan mengapa kekuatan mereka meningkat begitu cepat. Ketika ingatan akan kehidupan sebelumnya, setelah mengatakan ini, Xiaoyan merasa jauh lebih seimbang. Dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Yang Mulia benar-benar menghapus ingatannya. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya menjadi lebih sulit dan dia berjuang. Adik laki-laki, kamu berbeda dari kami. Kekuatan kami mungkin telah mencapai batasnya di sini. Tapi tidak seperti Anda, Yang Mulia, Anda hanya selangkah lagi untuk memasuki alam tertinggi. Ingatan akan kehidupan lampau memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuat kognisi kita terjebak pada keadaan tertentu tanpa perubahan, sulit untuk mencapai kemajuan. Apakah saya benar, kakak senior? Setelah Rancang selesai berbicara, dia melihat ke arah Yun. Memang benar bahwa memiliki ingatan akan kehidupan masa lalu dapat membawa pada pencerahan instan atas terlalu banyak nama, namun nama-nama ini mungkin tidak benar. Kehidupan terakhir berhenti, kehidupan ini sama, tidak ada ingatan. Saya pikir itu adalah hal yang baik. Yang Mulia melakukannya dengan sengaja, dan itu lebih masuk akal. Dalam waktu singkat, adik laki-laki telah mencapai bagian ke-9 dari keabadian kaisar, cabang bumi, dan hanya selangkah lagi dari keabadian dewa. Adik laki-laki berpikir bahwa dia telah menemui belenggu terobosan. Merasa kehilangan terobosan, bukan. Suara Yun yang mantap dan kuat perlahan keluar, memberi orang rasa kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Tolong beri saya beberapa nasihat kakak laki-laki.
Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Terobosan pengetahuan, keabadian setiap dewa berbeda-beda. Aturan yang Anda pahami berbeda dan metodenya berbeda, meskipun saya tidak bisa memberi Anda panduan khusus. Namun dilihat dari keadaan, butuh waktu untuk menembus keabadian para dewa. Dalam keadaan cemas, terlalu menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan instan, sulit memahami aturan Tao itu sendiri. Keberadaan mereka adalah komposisi dunia ini, dan didasarkan pada asal-usulnya. Yang lebih dibutuhkan untuk memahami aturan adalah berada dalam kondisi tertentu. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Qiyun menjelaskan, tapi Xiao Yan masih merasa bingung. Apakah perlu menguasai aturan-aturan tertentu untuk menerobos keabadian dewa? Saat seseorang menjawab, Xiao Yan terus bertanya. Tapi bisa juga dikatakan bahwa kita bisa menguasai banyak aturan. Adik laki-lakinya berhati api dan hati guntur. Keduanya milik kekuatan asli dan mengandung aturan, sehingga bisa dikuasai. Qiyun mengangguk. Meski saya tidak tahu asal-usulnya, adik laki-laki dapat mengamati dan melihat betapa berbedanya api dan guntur yang dihasilkan di dunia. Terlepas dari apakah Anda tercerahkan atau tidak, melihat api dan guntur mereka mungkin mencerahkan. Kata-kata ini langsung menyadarkan Xiao Yan. Dia memang tenggelam dalam latihannya sendiri. Bintang api dan hati guntur. Keduanya merupakan kekuatan paling kuat di dunia. Tampaknya kekuatan api lainnya sudah lama diabaikan, apalagi diperhatikan dengan cermat. Mengubah sesuatu menjadi hal yang rumit dan mengubah hal yang rumit menjadi pikiran berarti kerasukan setan. Aturan harus dipandang dengan pikiran biasa. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiao Yan merenung sejenak dan kemudian mengepalkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Dia mengerti apa yang dikatakan Qiyun dan menemukan arah selanjutnya. Menerobos keabadian para dewa. Hal terpenting kakak senior Qiyun sekarang adalah menyelamatkan ratu. Setelah pertemuan tersebut, kakak-kakak senior tampaknya tidak mengkhawatirkan ratu, melainkan memberikan beberapa nasihat tentang kekuatan Xiao Yan. Adik laki-lakinya benar, tapi dia telah melupakan yang mulia ratu. Qiyun mengangguk. Xiao Yan tercengang. Saat dia melihat Qiyun sebelumnya, dia seperti pengikut ratu, selalu mengikutinya tanpa berkata apa-apa, dan cinta di matanya tidak bisa disembunyikan, tapi sekarang dia sepertinya telah kehilangan perasaan itu. Dari mana asalnya? Ye Feiyu masih seorang loli kecil, berpakaian indah dan cantik. 50.000 makhluk abadi, orang terkuat di dunia kuno dan iblis, semuanya memiliki kekuatan keabadian para dewa. Yang terkuat adalah tingkat ketiga. 50.000 orang, jumlah ini sungguh mencengangkan. Jika kita bersatu dengan alam dewa kuno, kita berani menjelajah ke Taiksu. Xiao Yan bertanya, mungkin ada peluang untuk menang sebelumnya, tetapi muncul kabar bahwa orang kuat telah tiba di Taiksu. Kekuatan mantan raja tidak diketahui, jadi mungkin sulit untuk terburu-buru melakukannya. Qiyun tampak gelisah. Ada sekitar 10.000 dewa abadi di dunia dewa kuno, dan saya yang terkuat di antara mereka, dengan kekuatan tingkat ketiga dan kekuatan tingkat 4. Selain itu, orang kuat di level ketiga jarang bisa bertarung dengannya, tetapi mereka takut pada mendiang raja yang kekuatannya tidak diketahui. Jika kita menghadapinya, saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan. Kami telah bertarung melawannya sebelum datang ke alam dewa kuno. Xiao Yueli tiba-tiba berbicara dari samping. Qiyun dan yang lainnya segera melihat ke arah Xiao Yueli, dan mereka semua mengepalkan tangan dan menyerahkan tangan mereka. Temui Yang Mulia Raja Ming. Mereka baru saja bereaksi, dan mereka biasanya menunjukkan ekspresi hormat setelah melihat Xiao Yueli.
Jangan tidak sopan. Putriku, secara logika, yang senior adalah yang lebih tua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, Yang Mulia Raja Ming berkata bahwa Anda telah bertarung satu sama lain, mengapa mendiang raja ini begitu tidak layak? Yun berkata dengan kaget. Sebenarnya mantan Raja Taixu ada di level kelima, tapi sepertinya pusat bumi tidak stabil, tapi ada banyak cara, dan kami masih berada di level teratas di level kelima, dan semuanya dalam bahaya. Wei Yan Yun dan yang lainnya tiba-tiba menghirup udara dingin, suasana menjadi sunyi, dan mereka semua kaget.